Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bil iman wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal asyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, ikhwafillah, segenap jamaah masjid mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada subuh hari ini melainkan puja dan puji syukur yang selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada majlis yang penuh barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Manakala umat Islam selalu berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus memposisikan diri kita semua sebagai orang-orang yang digolongkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang selamat, benar dan baik menurut pandangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai saat ini saudara-saudaraku, perang antara hak dan batil terus berlangsung dan selalu ada sepanjang masih ada kehidupan manusia. Namun yang paling penting saudara-saudara, kita harus memahami siapa golongan yang benar dan selamat dan dijanjikan surga jannah naim oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah." Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Isnatani wa sab'una finnar, yang 72 itu masuk neraka dan golongan yang satu masuk surga. Wahia al-jamaah, yaitu jamaah. Rasulullah menyebut jamaah sekelompok yang benar di dalam ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi Rasulullah bersabda, "Kulluhum finnar illa millatan wahidah." Qalu, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qala, "Ma ana alaihi wa ashabi." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semua masuk neraka kecuali kelompok yang satu. Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah kelompok yang satu dan selamat dan dijamin masuk surga itu?" Qala, kata Rasulullah,
ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpijak seperti aku dan para sahabatku berpijak di atasnya. Saudara-saudaraku, Rasulullah Muhammad SAW menyebut kriteria orang-orang yang selamat dan benar dan dijamin masuk surga, terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah tidak pernah menyebut nama-nama tertentu dari sebuah kelompok Islam. Hanya disebut oleh Rasulullah SAW ciri-cirinya, saudara-saudaraku. Pertama, kelompok yang benar dan selamat dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri dan kriteria mereka senantiasa berpegang dengan manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya, selalu berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Nabi yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, kecuali kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Saudara-saudara, sekarang kok ada sekelompok atau oknum dari golongan umat Islam, bahkan ini dosen UI yang bernama Ade Armando, kok mengkritisi Islam, mengkritisi as-sunnah, katanya tidak bisa dipakai sebagai sumber hukum. Ini saudara-saudara, berhati-hati, bisa murtad dan kufur. Dulu di zamannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada orang-orang yang berangkat menuju ta'lim, menuju majelis ta'lim, di mana kata Rasulullah SAW, apabila seorang beriman berangkat talabul ilm, menuntut ilmu, maka kata Rasulullah SAW, malaikat membuka sayapnya untuk dilewati orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan semua benda yang hidup dan mati mendoakan kepadanya. Ikan di laut memohonkan ampun dan rahmat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Itu disebut oleh sunnah Nabi SAW. Di zaman Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika orang-orang Islam ramai menuju majelis taklim, ada orang yang meremehkan sunnah. Katanya apa, saudara-saudara? Awas, awas, nanti kalian menginjak sayap malaikat. Cuma meremehkan begitu aja. Awas, hati-hati nanti sampean menginjak sayap malaikat. Orang ini menghina sunnah Nabi SAW. 3 hari orang tersebut tertancap di bumi, tidak bisa diambil. Ini saudara-saudara, meremehkan sunnah Nabi SAW dan berpendapat bahwa sunnah itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ini saudara-saudara, dia hanya belajar ilmu fisik, sudah berani berkomentar tentang sunnah, bahkan mengkritisi. Belum membaca mustalahul hadis, ulumul hadis, sudah berani berijtihad. Saudara-saudaraku, Rasulullah bersabda, afatud dini thalathah, perusak agama itu ada 3, kata Rasulullah. Pertama, imamun jair, pemimpin yang zalim. Yang kedua, faqihun fajir, orang ahli fikih tapi durhaka kepada Allah. Yang ketiga, mujtahidun jahil, orang berijtihad tapi dia bodoh,
bodoh di dalam bidang syariat, hanya cenderung saudara-saudara untuk mengkritisi sehingga menganggap Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipakai sebagai sumber hukum. Saudara-saudaraku, ciri yang kedua, kelompok yang benar dan selamat yang disebut oleh Rasulullah SAW dijamin surga, selalu kembali kepada Quran dan Sunnah bila terjadi perselisihan di antara umat atau di antara para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan taat pula kepada ulil amri minkum, pemerintahan di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan jika terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah yaitu Quran, dan kembalikan kepada Rasul yaitu as-sunnah atau al-hadis an-nabawi. Ini saudara-saudaraku, jangan sampai sekarang umat Islam ingin sukses, ingin maju, ingin selamat, damai, sentosa karena dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ingin kembali merujuk kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian direcoki, nggak bisa kembali kepada Quran dan Sunnah, harus kembali kepada fikih atau ulama atau kiai. Memang betul saudara-saudara, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, di mana ulama itu mewarisi ajaran para nabi termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sekedar pendapat saja itu tidak dibenarkan apabila sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surah Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tidak layak, bahkan tidak pantas bagi orang mukmin baik laki atau perempuan bila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan perkaranya, bahwa mereka masih mencari pilihan atau alternatif pendapat-pendapat yang lain. Tidak dibenarkan saudara-saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah. Kalau kita berfikih harus berhadis. Kalau kita berhadis maka kita harus berfikih, artinya betul-betul memahami maksud hadis Nabi SAW. Jadi saudara-saudaraku, orang apabila memegang Quran dan Sunnah Nabi, dia dijamin benar bila pemahamannya itu sesuai dengan pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga ada komentar dari seorang cendekiawan Muslim bernama Amir Syakib Arsalan. Limada ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-gharbiyun. Mengapa orang-orang barat itu maju termasuk di bidang keduniaannya dan umat Islam menjadi mundur? Apa sebabnya? Sebab orang-orang Eropa dan barat itu maju karena mereka meninggalkan Bible-nya, sementara orang Islam akan mundur manakala meninggalkan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun sekarang ini saudara-saudara, orang barat hanya maju di bidang keduniaannya, kalau dibandingkan umat Islam itu
belum ada apa-apanya dibandingkan dengan umat Islam dulu pernah menguasai dunia sekitar 700 tahun lamanya. Di Spanyol itu 700 tahun lamanya memegang kekuasaan dalam kehidupan dunia, yang saat itu orang-orang Eropa dan orang Barat dalam masa The Dark Age, masa kegelapan Eropa. Mereka tidak mengerti bagaimana sikat gigi, tidak mengerti mereka caranya tidur, bahkan tidak mengerti ada mandi biasa, mandi besar. Itu kemudian saudara-saudara meniru umat Islam, memakai sandal di sekitar rumah-rumah mereka. Yang ditiru adalah di bidang keduniaannya saja. Lalu saudara, umat Islam mundur karena meninggalkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Orang-orang Barat menjadi maju di bidang keduniaannya karena meninggalkan Bible, perjanjian lama dan baru, beralih ke iptek. Umat Islam saudara-saudara disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia, yang kamu memiliki misi mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini saudara-saudaraku, Allah menyebut kalian adalah umat terbaik. Pujian Allah kepada kita semenjak umat Islam pertama di zaman Rasulullah sampai akhir-akhir, pujian Allah itu diabadikan dalam Quran, tidak pernah terhapus, walaupun masih di luar kenyataan, masih jauh seperti kesuksesan zaman Nabi dan para sahabat. Namun Quran tidak dihapus, tetap kalian adalah umat yang terbaik. Ini berarti saudara-saudara, pujian Allah kepada kita tidak gratis, tidak serta-merta secara otomatis kita menjadi umat terbaik manakala kita tidak memiliki upaya berjuang menuju kesuksesan supaya kita maju. Ini saudara-saudaraku harus kembali kepada Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila orang berfikih tapi tidak berhadis, itu seperti orang yang melihat dengan satu mata, kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Seperti orang berfikih, ya, namanya berfikih, berpendapat, walaupun lulusan Timur Tengah saudara-saudara, 15 tahun sekolah Timur Tengah, pulang itu masih sholi fardhu subahi, ya, 14 tahun mondok di Mekah, itu pulang masih nawaitul wudu'a, wudhu B, wudhu C, ya. Itu banyak saudara-saudara. Mengapa? Karena tidak punya niatan untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW tidak pernah melafatkan dan mengeraskan niat di dalam wudhu dan sholat. Ini saudara-saudara, ada komentar yang tidak enak ketika umat Islam hendak maju kembali kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Apa katanya? Oh, nggak bisa kembali kepada Quran dan sunnah Nabi, itu nanti tidak ngerti bahasa Arab. Padahal sudah banyak yang ahli saudara-saudara. Katanya nanti terkena racunnya Al-Quran. Loh, Al-Quran kok ada racunnya, itu bagaimana maksudnya? Seorang kiai berkata begitu, ya. Nanti kalau kembali kepada Quran langsung, itu terkena racunnya Al-Quran. Ya, ini saudara-saudara, orang yang tidak memiliki ilmu kemudian berpendapat dari Quran dan sunnah, ini tidak bisa. Sehingga ada kelompok namanya Quraniyun alias ingkarus sunnah. Dia cuma pakai Quran saja, tidak perlu sunnah atau hadis Nabi, sebab Nabi itu manusia biasa. Nah, begitu. Manusia biasa seperti kita bisa salah.
sehingga tidak perlu pakai sunnah, itu pakai Quran saja. Kalau ditanya sampean sholat, oh ya sholat, maghrib berapa rakaat, itu kan di sunnah. Kalau Allah di Quran itu tidak menyebut berapa rakaatnya, kita tidak perlu membuat berapa rakaat, cukup 1 rakaat. Nah, jawabannya Quran terus, aqimus shalah. Sampean haji, oh iya percaya haji, berapa kali kalau tawaf? Di sunnah itu 7 kali putaran. Apa katanya? Kalau Quran tidak menyebut berapa kali putaran tawaf, cukup sekali saja, tidak perlu ikut sunnah. Nah, ini sudah seolah-olah benar, kembali kepada Quran, tidak mau sunnah. Manusia biasa itu bisa salah. Pada kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surah An-Najm ayat 4. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu bersumber dari nafsunya, tetapi wahyu yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini saudara-saudara, tidak mau kembali ke Quran semuanya. Ketika saudara-saudara kelompok aliran ingkarus sunnah ini, gurunya belum selesai mengajarkan secara komplit, gurunya mati di Jakarta tuh, gurunya mati, bingung karena kembali Quran, cara memandikan jenazah nggak ada, ya, mengkafani, menyolati, menguburkan, nggak ada di Quran. Bingung, ya uncal ngono ae, ya nggak mau dengan sunnah, akhirnya bingung, kembali ke Pak Mudin setempat. Nah, ini saudara-saudara, pengitiba itu enak, simple, ngikuti yang disebut oleh Allah dan Rasulullah SAW, ya, kembali kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Saudara-saudaraku, emang kita tidak meremehkan para ulama sebagai mujtahid, tapi kalau kita belajar berbagai macam fikih atau syariat, ada saja pendapat-pendapat yang berseberangan dengan Quran dan sunnah Nabi SAW yang tidak boleh kita ikuti. Seperti kalau wanita sedang haid 7 hari lamanya, itu mengumpulkan rambut-rambut, kuku-kuku yang dipotong, ditaruh di laci supaya tidak hilang. Kalau sudah berhenti haidnya dan mandi besar, kuku-kuku dan rambut-rambut yang rontok yang ada di sisir yang sudah dikumpulkan itu turut dimandikan juga, yaitu mandi jinabat. Ini kuku-kukunya, soalnya nanti kalau tidak dimandikan kuku-kuku yang lepas itu pada saat dia sedang haid, nanti bisa menjadi kunang-kunang. Ya, ini tidak tepat, ini khurafat namanya. Jadi tidak perlu dimandikan. Kalau dimandikan itu nanti ada yang hilang, tidak turut dimandikan juga, ya. Ini saudara-saudaraku, kelompok yang benar kriteria Allah dan Rasulullah SAW itu cirinya tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ini perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, terutama di bidang bab agama. Bisa tertolak nanti. Tidak percaya orang sekarang ribut poso Rejab, ya. Pada tulisan para ulama yang ahli hadis, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Hajar Asqalani, di Asy-Syaukani,
dalam kitab Al-Masnu'ah, hadis-hadis siapa yang puasa sehari di bulan Rajab itu sama dengan pahalanya puasa 1000 tahun. Nah, itu semua maudhu'at, hadis-hadis palsu. Bahkan seorang ulama bernama Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, walaupun ulama ini membagi bid'ah itu ada 5, bid'ah wajib, bid'ah sunnah, haram, makruh, dan mubah. Walaupun ulama ini membagi bid'ah itu ada 5, ketika beliau Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam ditanya, wahai Syekh, yang ditanya oleh muridnya Abu Samah, wahai Syekh, bagaimana hukumnya orang sholat rogoib di bulan Sya'ban, di bulan Rajab? Beliau menjawab, itu adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Mengapa tidak beliau menjawab bid'ah yang sunnah, ya, atau bid'ah hasanah? Mengapa tidak menjawab seperti itu? Karena beliau Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam termasuk Imam Asy-Syafi'i, termasuk perkataan Umar bin Khattab, ada bid'ah hasanah itu ungkapan secara lughawi saja, secara kebahasaan saja. Seperti pengeras suara ini dipakai adzan, dipakai khutbah Jumat, itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Apa bid'ah? Iya bid'ah menurut bahasa, ya, menurut bahasa. Tapi kalau menurut syar'i tidak termasuk bid'ah, karena ini perkara dunia. Seandainya khutbah Jumat itu tidak pakai pengeras suara, apa mengurangi keabsahan? Tidak, tetap sah, hanya tidak mendukung, mungkin khutbahnya tidak dengar. Adzan tidak pakai pengeras suara, apa adanya tidak sah? Tetap sah, hanya kurang mendukung, tidak begitu terdengar. Itu saudara-saudara, ini bid'ah, ya, secara bahasa bid'ah. Seperti secara bahasa itu orang ateis disebut muslim, permainan bahasa. Muslim itu apa? Tunduk, patuh pada Allah. Allah menciptakan manusia hidup, dan Allah menciptakan peraturan, semua tunduk kepadanya. Yang hidup pasti mati. Orang ateis tunduk pada peraturan Allah, yaitu apa? Mati. Nah, tunduk itu namanya muslim secara bahasa. Tetapi secara agama, secara syar'i, orang ateis tetap disebut kafir. Nah, begitu, itu permainan bahasa aja. Jadi saudara-saudaraku, kita harus kembali kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan perkataan seorang atas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita sudah diajari Allah dan Rasulnya itu syariat dan kita taat, tunduk dan patuh, tidak boleh mengikuti budaya-budaya yang melanggar syariat Islam dengan alasan itu sudah terbiasa nenek moyang kami atau kiai kami, ya, ustadz kami, mubalik kami, ya, ulama kami. Itu tidak boleh. Katanya ini ikuti Quran dan sunnah, tapi kata kiai nggak begitu itu. Nah, ini artinya saudara-saudaraku tidak ingin maju dan tidak ingin kembali kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara-saudaraku, ciri-ciri kelompok yang disebut sebagai kelompok yang selamat benar menurut Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa menjaga kemurnian tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, menjauhi kesyirikan. Ini saudara-saudara, jangan dipandang urusan tauhid itu disebut sebagai khilafiyah, jangan. Katanya boleh berdoa memohon pada
orang yang mati karena itu wali tidak mati. Ini saudara-saudara, lalu dibuatkan syair. Syairnya itu biasa dibaca di kuburan-kuburan. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah akunu aunana lillah wa qad nahda li fadlillah. Wah, enak, asyik ya, dibaca di kuburan-kuburan. Banyak kaum muslimin yang awam, termasuk ibu-ibu yang tidak mengerti maksudnya apa yang dibaca, hanya pintar bersyair, melagu-lagukan. Kalau diterjemahkan, wahai hamba Allah, nah gitu, wahai tokoh-tokoh agama, ya, aghithuna li ajillah, kami mohon pertolongan kepada kalian semua karena Allah. Nah ini saudara-saudaraku, itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Bahkan pernah saya nasihati, ada seorang ustadz yang lupa, ya, lupa saking besarnya memuji-muji dan mengistimewakan Rasulullah SAW, lupa posisi Rasulullah itu sebagai hamba Allah, sehingga seperti orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa, kebablasan menuhankan Isa, ya, itu dalam berdoa ada sholawatnya, dan tetap tidak mau kalau dinasihat. Oh istighosa ini, ya, orang-orang awam yang menirukan, masa Siti Ghosa nggak boleh, nah itu istighosa sampai kalau Siti Ghosa itu, kulo niki wis Siti Par, maksudnya istighfar. Kulo pengen Siti Ghosa, tapi pancet tetap aja karena lupa. Mereka tidak bermohon istighosa kepada Allah. Kita tidak tabu, tidak alergi dengan istighosa, ya, karena istighosa itu bagian dari doa. Kalau doa itu permintaan pada Allah secara umum, baik meminta manfaat tentang sesuatu atau berdoa minta dihindarkan dari malapetaka atau bahaya. Istighosa bagian kecil dari doa, yaitu mohon perlindungan dan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 9, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ittastaghithuna rabbakum, ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Nah ini, ya, Rasul juga istighosah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri dalam mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah ini istighosah Rasulullah. Nah ini kelompok yang benar mengikuti Rasulullah, beristighosah mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, seperti Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, wa idza sa'alta fas'alillah, bila kau minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu minta pertolongan atau perlindungan, mintalah perlindungan dan pertolongan pada Allah. Nah ini saudara-saudara kelompok yang benar. Kemudian kelompok yang lain yang tetap beristighosah kepada mayat, bahkan meminta-minta kepada kuburan, bahkan berdoanya kepada Rasul. Itu dalam istighosahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ini doanya yang sering. Artinya saudara-saudara, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, sungguh hidupku ini susah, sungguh hidup kami ini menderita, maka penuhi segala kebutuhan hajat kami wahai utusan Allah. Nah ini saudara-saudara, minta kepada selain Allah. Kalau kemudian diluruskan, itu tidak mau kemudian menyebut ini khilafiyah, nah gitu,
Padahal ini perkara usul, bukan perkara furu'. Tauhid itu perkara usul, perkara pokok. Wong antara minta menyembah pada Allah dengan minta dan menyembah pada selain Allah, itu bukan perkara yang remeh, ini perkara prinsip. Walaupun ada seorang ulama, Majelis Ulama Indonesia di Jakarta itu berani mengatakan, walaupun saya ini meminta-minta dan berdoa kepada kuburan wali, tapi hati saya ini menghadap kepada Allah, ya. Tauhid macam apa yang diajarkan kepada umat ini? Ini syirik, saudara-saudara, ya. Jadi ini kelompok yang selamat dan benar senantiasa menjaga kemurnian tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, menjauh kesyirikan, dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, perilaku, dan jumlah mereka ciri-cirinya adalah minoritas. Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, annal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam datang itu dianggap asing dan aneh, dan kelak akan menjadi asing dan aneh seperti pertama kali Islam itu datang. Fatuba lil ghuraba, bahagialah kata Rasulullah orang-orang yang dianggap asing, yang tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, kemudian juga tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang maksum. Tiap manusia pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti Imam Malik berkata, tidak seorang pun sesudah Rasulullah Muhammad SAW melainkan ucapannya itu bisa diambil atau ditolak, kecuali, kata Imam Malik, orang yang dikuburkan di situ, yaitu Rasulullah SAW yang maksum. Berbeda dengan kaum Syiah, imam-imam semuanya maksum, saudara-saudara. Bahkan kuburan Karbala itu tanahnya menjadi obat. Turbatu Karbala syifaun, ya, itu katanya kuburan Karbala adalah sebagai obat tanahnya, sebagai syifa, penyembuh. Bahkan karena maksumnya imam-imam mereka sampai dibenarkan semuanya. Imam Khomeini berkata, orang apabila melakukan nikah mut'ah atau zina mut'ah 4 kali, maka dia lebih tinggi derajatnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saudara-saudara diikuti semua. Jadi kita tidak boleh fanatik kecuali firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang maksum. Karena kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara di antara ciri-ciri kelompok yang benar dan selamat menurut kriteria Allah dan Rasulullah SAW. Siapapun itu boleh dikritik, bahkan saudara-saudara terutama mengkritik orang yang salah atau sekelompok yang salah atau pemerintah yang sekuler boleh dikritik, ya. Sayyidina Umar bin Khattab saja khalifah berdasarkan syariat masih dikritik sama seorang perempuan tua. Dikritik khalifah loh, bisa melakukan kekeliruan. Apa kelirunya? Umar bin Khattab berpendapat mas kawin itu tidak boleh lebih dari 400 dirham. Di mimbarnya begitu Umar. Lalu seorang perempuan tua mengatakan, ya Umar, apa kau tidak baca? Loh, itu dikritik. Apa kau tidak baca surah An-Nisa ayat 20?
wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'ah, kalian telah memberikan kepada salah seorang dari antara mereka kaum perempuan yaitu mas kawin yang banyak, ini tidak dibatasi, fala ta'khudhu minhu syai'ah, jangan kamu mengambilnya kembali. Ini qintaran, mas kawin yang banyak, tidak dibatasi. Katanya apa seorang wanita itu? Ya Umar, kami kaum perempuan itu tidak pernah menuntut yang tinggi dalam masalah urusan mas kawin kepada kaum laki-laki. Tapi kalau Allah itu tidak membatasi jumlah mas kawin, mengapa engkau membatasi wahai Umar? Nah, digitukan ini. Itu pemerintah itu ya, khalifah. Lalu Umar istighfar, dia mencabut perkataannya, dan wanita itu benar, kata Umar ya. Jangan kemudian kalau pemerintah terutama yang sekuler dikritik, yang ngeritik khawarij. Oh tidak ya, kita harus ingat saudara-saudara, di zamannya Rasulullah itu pemimpin negara sekaligus nabi yang akhir. Kalau dikritik itu Quran dan sunnah, makanya mengkritik melawan itu khawarij, betul itu. Abu Bakar pegang Quran dan sunnah, Umar pegang Quran dan sunnah, disebut sebagai Amirul Mukminin, dikritik ya, Quran dikritik, itu khawarij. Tapi manakala saudara-saudara pemerintahan yang tidak mau syariat, tidak mau Quran sunnah, memang secara bahasa disebut ulil amri, tapi bukan minkum, karena tidak berdasarkan syariat. Itu minhum ya, tidak berdasarkan syariat, itu boleh dikritik, tidak apa-apa. Bahkan terus-menerus memperbaiki syariat Islam, tidak yang mengkritik itu disebut khawarij ya. Insya Allah begitu. Kalau dibiarkan begitu saja pemerintahan sekuler, terus-menerus sekuler saudara-saudara, dengan alasan pemerintah kita Republik Indonesia itu bukan pemerintah agama, juga bukan pemerintah sekuler ya. Tidak agama, tidak sekuler katanya. Berarti tidak agama, tidak sekuler, tidak apa? Tidak. Nanti lama-lama tidak menjadi republik, tapi rupoblek kan. Ya pesok apa? Gak pakai syariat itu ya. Jadi boleh mengajukan, mengkritisi, boleh sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudara-saudara ciri insyaallah kelompok yang benar itu mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah saudara-saudara, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.